aku ngedapetin what? Aku gunting, pasrah dengan hidung yang hampir busuk. Halo guys, welcome to my channel. Dengan saya Niki Tiger. Ya itu dia aungan Tiger Sumatera ya. Di video kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya tentang nose job. Banyak yang tanya sebenarnya di sosial media, yang nanyain soal harga, sakitnya gimana, itu yang dari tulang rawan atau silikon. Jadi di video ini saya akan menjelaskan yang saya rasain aja, oke? Nah, aku juga termasuk orang yang gak tertarik sama yang namanya surgery, yang mau rubah ini, rubah itu. No, tidak ada di kamus aku yang namanya seperti itu. Aku cuma coba-coba guys. Aku sempat kerja nari. Nanti kita ngebahas soal masa lalu perjalanan hidup aku di next video, oke? Nah, yang namanya bekerja di dunia entertain, jadi banyak persaingan dong ya guys. Jadi semua orang berlomba-lomba untuk perawatan, seperti perawatan manusia masih ada rasa penasaran ataupun pengen mencoba. Kalau cerita aku waktu itu beraninya filler doang, mulai penasaran dengan hidung. Aku sebenarnya ada batang ininya itu memang asli, cuman di hidung di bagian ujungnya aku ini dia tuh kayak ngelebar gitu guys. Ini dia fotonya waktu aku zaman sebelum kenal yang namanya dunia kecantikan ya guys. Yang aku tuh nggak ada niat mau ngerubah apa-apa kecuali mau memperuncing ininya doang. Yang pada waktu itu tahun 2016 kan, karena mereka sering ngebahas sebenarnya kamu itu cantik, semuanya udah kelihatan bagus. Coba sedikit aja hidung kamu lebih mancung di ujungnya ini, pasti kamu kelihatan kayak bule atau pasti kayak orang luar. Semua orang komentar begitu guys, mempersoalkan masalah hidung aku yang ininya turun ataupun melebar sedikit. Itu aja. Jadi dari komen-komen teman-teman aku, kiranlah aku, kenapa enggak, kan enggak operasi, no way ya kan. Tapi kalau suntik menyuntik aku kayaknya berani, enggak ada masalah. Pergilah aku ke suatu klinik kecantikan yang berada di Jakarta Utara. Ini foto before afternya. Nah, di video ini pertama kalinya aku ditanam benang. Pokoknya intinya itu nggak ngefek sama sekali, bentuk masih tetap sama, kayaknya cuman 1 bulan seperti semula gitu. Aku tuh ngabisin biaya kayaknya 2.700.000. Nah, pokoknya itu fail. Pengalaman kedua, waktu itu karena aku ngerasa uangnya cukup, pergi dong aku ke tempat klinik yang lebih terkenal ya kan, lebih profesional lah. Bukan berarti yang dokter pertama nggak profesional. Aku inget banget 15 Agustus itu aku pergi ke klinik Alesa. Di sana konsultasi juga sama si dokternya langsung. Nah, aku ceritain tentang pengalaman yang udah pernah ditanam benang tapi kayaknya nggak ngefek. Setelah konsultasi si dokternya bilang, kamu udah pernah tanam benang berarti kamu butuhnya filler, cuma kerjain lagi tuh. Pokoknya aku selalu ngepercayain sama dokternya aja, yang penting ngasih aku yang terbaik. Aku nggak ngambil video, nggak terlalu, cuman aku ngambil beberapa foto. Ini dia fotonya waktu aku di tempat klinik tersebut. Kelihatan banget karena filler 1 cc ya, khusus untuk hidung aku. Pokoknya masih kelihatan natural. Nah, tapi guys, yang namanya filler itu nggak permanen ya kan, nggak pernah ngapa-ngapain hidung aku lagi selama tahun. Aku nggak pernah lagi yang namanya ngotak-ngatik hidung. Setelah itu, karena berkecimpungan kerja, ketemu customer, suatu hari aku pas lagi nemenin customer, ternyata dia dokter. Itu gemes banget, pengen ngerombak hidung aku. Nah, sampai dia menawarin, hidung kamu tuh butuh sedikit lagi ini diloncengin, pasti bagus kata dia gitu. Kalau kamu mau, aku bisa ngeiniin hidung kamu. Pergilah aku ke kliniknya dia guys. Dia itu waktu itu di Jakarta Pusat. Sampai ke kliniknya dia, aku disuntik lagi filler 1 cc. Mancungnya itu penuh banget. Nah, ini dia fotonya, aku masih ada nyimpan beberapa. Ini yang masih hari pertama kalau filler itu
alangkah baiknya kita ngejauhin yang namanya alkohol biar dia lebih awet dan tahan lama. Nah, keempat kalinya di sosial media tiba-tiba aku ngelihat ada klinik yang kebetulan di daerah sini juga, ini Jakarta Barat. Nah, dia tuh menawarkan di sosial media filler itu 1.200.000. Warning, jangan tergiur dengan harga murah guys, karena aku merasakan setelah yang keempat ini hidung aku ngerasa kayaknya udah nyerah. Seperti yang dari awal aku nggak pernah peduli dia itu jenis benangnya apa, ini nggak boleh dicontoh ya guys. Kayaknya cuma aku doang sih yang begini. Orang pasti sebelum ngelakuin sesuatu pasti research dulu, cari tahu dulu yang bagus apa, yang produknya apa, terbuat dari apa, yang seperti itu. Aku taunya setelah kejadian ini. Jadi peringatan buat kalian sebelum melakukan sesuatu, research sebelum melakukannya, oke? Karena dekat dengan klinik, harga murah, aku langsung ciao ketemu dokter. Dia cuma nanya maunya apa, ini kayaknya kurang profesional ya guys. Dia nggak ada konsul dulu, langsung datang disuruh tidur. Dari semenjak aku yang di filler yang pertama, kedua, ketiga itu aku nggak pernah ngerasain yang namanya sakit. Tapi yang keempat ini itu sakit banget guys. Aku ditusuk itu kayaknya ngilu sampai ke ubun-ubun. Aku nggak tahu itu reaksi dari obat. Memang bagus guys hasilnya, cuman semenjak yang terakhir ini ada lubang besar di hidung kayak jerawat dan itu selalu berair. Setelah itu aku udah nyerah, hidung aku udah nyerah, udahlah hidung begini aja, pasrah dengan hidung yang hampir busuk. Kayaknya kalau memang dibiarin pasti busuk. 3 bulan aku ngebiarin tanpa pergi ke dokter. Setelah jadi korban, gue cari tahu di Google apa penyebabnya, kenapa, mengapa, karena apa. Ternyata kurang hygiene si dokternya, terus atau salah tempat karena keseringan filler, alat atau bahannya dia itu memang kurang bagus, aku nggak ngerti. 2 bulan setelah melakukan tanam benang itu, lagi make up, spons aku tuh tergeser sampai robek guys. Kalau aku pegang begini juga kayak ada yang tajam gitu. Aku berhenti kerja, aku terbang ke Bali. Ketemulah aku sama si abang bule. Kebetulan dia orangnya yang super perfectionist. Iya, soal kesehatan, kecantikan untuk pasangan jadi itu nomor 1 untuk markotok sebagai pasangan. That's my bule. Setelah kita berunding, akhirnya memutuskan untuk konsultasi langsung ke dokter itu. Dokter itu menanyakan bagaimana ceritanya, diagnosanya kayak gimana. Katanya memang si dokter yang terakhir ini kurang profesional. Pokoknya itu penyebabnya hidung aku infeksi. Ya, memang nggak ada pilihan, memang harus dioperasi. Nah, waktu itu si dokternya menyedot semuanya isi yang ada di hidung aku, baik itu tanam benang mau itu filler, pokoknya isinya semua diambil dulu, terus melakukan tindakan operasi setelah 3 bulan. Si dokternya juga ngasih pilihan, kamu mau yang silikon atau mau yang tulang rawan. Jadi kalau kamu mau yang permanen, yang memang biar nggak diotak-atik lagi, kita gunain tulang rawannya kamu sendiri. Kamu boleh pilih tulang rawan yang dari telinga atau dari bagian bokong. Nah, aku pilih yang telinga. Dokternya bisa nggak ngelakuin pas kita disedot hari itu juga dikerjain. Ini dia fotonya. Nyampe ke tempat di tanggal 15, kira-kira jam 10 pagi dilakukan operasi tindakan. Aku disuruh ganti pakaian dulu semuanya, nggak boleh make up, nggak boleh apa-apa, pokoknya semuanya dalam keadaan bersih kayak yang baru beres mandi. Nggak perlu make up guys kalau mau operasi. Disuruh dibersihin lagi, mukanya disuruh cuci muka lagi. Aku tuh udah ngerasa sadar nggak sadar ya guys. Dibilang begitu, aku masih ngerasain mereka ngemegang telinga aku. Awalnya mereka ngambil tulang rawan dari telinga aku dulu, aku ngerasain. Cuman kan suara kalau diiris itu kayaknya ngilu banget guys, kayak
ada sakit sama sekali, cuman kamu memang ngerasa ada disentuh-sentuh kayak normal, kamu nyentuh normal kayak gini, cuman nggak ada rasa sakit. Semuanya betadin, muka aku dibetadinin, telinga aku, tengkuk ini semua, leher juga betadin. Setelah mereka udah beresin telinga dulu, udah dapat hidungnya dipotong, si dokternya itu pakai alat kayak ngenyedot gitu guys, kayak yang semua filler yang udah pernah di hidung aku itu udah diambil, dikeluarin benang-benang. Sebelum kita ngelakuin operasi, aku ngedapetin what the, itu kaca guys. Si dokter ngemasukin tulang rawan itu ke hidung aku, terus dijahit. Setelah itu selesai, hari itu kita pulang juga, tapi kita disuruh datang lagi setelah 3 hari, mungkin konsul lagi ke sana ngecek gimana kondisinya, apa yang terjadi. Terus dokternya juga bilang mungkin malam ini bakalan keluar darah banyak banget. Pokoknya itu juga biasa sih. Ini dia guys fotonya di hari pertama itu, sampai yang aku susah napas banget karena memang hidung aku tuh disumbat sama darah kering. Selama melakukan operasi dan juga setelah 3 hari, kayaknya aku nggak ngerasain sakit sama sekali deh. Soalnya kan dokternya juga ngasih painkiller. Setelah 3 hari kita kesana lagi, mereka ngebersihin darah-darahnya, ngeganti perbannya. Itu dokter menganjurkan lagi untuk datang setelah 14, ngebuka benang dan juga ngecek gimana kondisinya, yang gitu, buka perban. Udah selesai. Intinya yang namanya kalau untuk operasi hidung dari level sakit 1 sampai 10 itu sakitnya cuman berkisar 4 atau 5, itu nggak sama sekali ada sakit-sakit. Habis itu juga cepat, kita tidur juga harus terlentang, nggak boleh miring kanan kiri. Tersiksanya sih maksimalnya lah 1 bulan. Kalau untuk aku sendiri pribadi yang udah ngerasain better, kamu rawan itu aja deh, rawan telinga ataupun dari bagian bokong. Jadi totalnya aku kena 25 di luar obat lagi ya guys. So far aku udah senang dengan hasil hidung aku, walaupun kurang perfect sebenarnya, tapi ya sudahlah ya, banyak yang suka kok detailnya. Oke guys, nah sekian cerita dari saya. Semoga bermanfaat infonya, membantu pertanyaan kalian terjawab. See you in next video. Mwah.